kita akan melihat contoh grup di geometri ya, yang disebut sebagai grup dihedral. Jadi kalau misalkan ada segitiga sama sisi ya, jadi 1, 2, 3 begitu, sisinya sama, kita akan mencari suatu transformasi dari R2 ke R2 sehingga segitiga tersebut tetap menjadi segitiga ya. Jadi transformasi itu apa saja? Kita lihat bahwa satu tentu transformasi identitas. Apalagi? Yaitu rotasi sebesar 120. Ya, jadi kalau saya rotasi 120, maka segitiga yang dahulunya begini, kita selalu rotasinya itu berlawanan jarum jam ya, akan berubah menjadi segitiga yang bentuknya menjadi 1, 2, 3 ya. Jadi ini dari sini ke sini adalah rotasi 120 derajat. Nah, ada lagi yaitu rotasi 240. Jadi kalau 240 ya 2 kali ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita mau menggunakan notasi pendek, identitas itu adalah ini titiknya tetap menjadi begini. Rotasi 120 itu adalah 1, 2, 3. Jadi satunya dibawa ke tempat 2, duanya dibawa ke tempat 3, dan 1 itu diisi oleh 3. Rotasi 240 itu adalah 1, 2, 3 ya, menjadi 1, 3, 2 ya, jadi begitu. Jadi diputar lagi sehingga yang tempatnya 3 ini nanti akan didudukin oleh 1. Dan kita tahu bahwa ini bisa kita tulis sebagai rho 120 diikuti dengan rho 120 atau ditulis rho 120 kuadrat. Ya. Masih ada lagi transformasinya, yaitu pencerminan. Ya, jadi pencerminan saya tulis di sini tau begitu ya. Tau 3 artinya 1, 2, 3, saya nulis pakai notasi begini saja. 3-nya tetap tapi 1 dan 2-nya ditukar. Jadi seperti ini. Nah, begitu. 1, 2-nya. Kemudian nanti akan ada to 2, 1, 2, 3, 2-nya tetap ya. 2-nya tetap, 3 dan 1-nya ditukar. Dan tanpa saya menulis lagi, saya akan tahu to 1, 1, 2, 3, 1-nya tetap, 3, 2-nya ditukar ya. Jadi ini adalah to 3, ini to 2, dan ini to 1 ya, 1-nya tetap. Nah, bagaimana operasinya ya, operasinya. Kalau grup rotasi kita sudah melihat ya, grup rotasi sudah melihat. Jadi mungkin sebelum kita melihat proses operasinya, saya akan bercerita sedikit tentang pencerminan. Jadi kalau saya punya garis, kemudian ada satu titik P di sini, maka yang dimaksud dengan pencerminan itu ya ini sama, ini P aksen, ini siku-siku.
Ya, ini yang tadi pencerminan tadi TL gitu misalnya. Ya, jadi pencerminan terhadap garis L. Nah, perhatikan kalau saya punya pencerminan berturut-turut, ya, jadi ini to M misalkan, ya, jadi kalau to M, to L, ini L ya tadi ya, maaf, L dari titik P misalkan, ya artinya kalau titik P-nya di sini, cerminkan ini sama, ya, dia akan menjadi to L dari P aksen. Jadi ini P aksen. Terus saya cerminkan terhadap L, ya di sini, ya P double aksen. Ini sama, jangan percaya mata, ini juga siku-siku. Tapi mungkin kodenya berbeda dengan yang tadi. Jadi ini menjadi P double aksen. Nah, perhatikan bahwa pencerminan berturut-turut ini bisa diganti dengan rotasi ya. Jadi kita tahu bahwa ini panjangnya sama dan ini juga panjangnya sama. Ini dengan ini. Gitu. Ya. Jadi P menjadi P double aksen itu adalah rotasi. Rotasi sebesar sudut, kalau ini adalah sudut yang kita sebut sebagai alfa, maka kita tahu bahwa sudut ini sama dengan sudut ini dan sudut ini sama dengan sudut ini, maka dia adalah rotasi 2 alfa. Ya, 2 alfa begitu. Jadi arahnya perhatikan ke arah sana. Ya. Nah, kalau to M-nya dulu terakhir, to L dulu. Ya, titik P-nya mungkin ya oke, mungkin jangan P lah ya, Q aja. Titik Q-nya saya ambil di sini. Kalau L dulu, kemudian jadi mungkin ini merah saja ya, ini Q jadi begini, kemudian dia begini. Ya. Nah, ini sama dengan Q double aksen. Q double aksen itu adalah rotasi, tapi arahnya min 2 alfa dari titik Q. Ya. Jadi perhatikan bahwa pencerminan berturut-turut itu hasilnya rotasi. Nah, pertanyaannya kemudian kalau ya. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu kalau rho alfa, rho beta ya sama saja dengan rho beta, rho alfa ya, boleh ditukar urutannya menjadi rho alfa plus beta dengan pusat yang sama ya. Dengan pusat yang sama ya. Jadi ini dua rotasi ini harus pusatnya sama. Kita tidak berbicara mengenai rotasi yang berbeda pusat. Nah, sekarang pertanyaan yang menarik adalah kalau kita punya, nah sekarang yang menarik adalah kalau kita punya garis L, kemudian kita punya to L. Nah, kita mau mengkomposisikan rotasi alfa. Tapi rotasi alfa ini ya itu bisa diganti dengan pencerminan berturut-turut. Nah, misalkan ini pusatnya gitu ya, rotasinya ya, semuanya titiknya di situ karena kita berkaitan dengan grup dihedral. Rotasi alfa ini bisa diganti dengan pencerminan ini L lagi dan suatu garis setengah alfa. Ya, katakanlah ini M dibentuk gitu. Jadi kita tahu bahwa rho alfa itu bisa diganti menjadi to
L, to L dulu, dan to M. Nah, pencerminan berturut-turut terhadap sebuah garis kan begini, terus balik lagi ke sini. Ini identitas, jadi dia bentuknya to M. Tapi kalau to L rho alpha ini adalah to N dengan N-nya itu garis ini. Ini N, ini juga sama dengan setengah alfa. Ya. Nah, dari sini kita bisa coba menghitung operasi dari grup yang segitiga tadi. Jadi tadi kita mulai lagi, ada segitiga 1, 2, 3 gitu. Nah, grupnya apa saja tadi? Identitas rho 120, rho 240, to 1, to 2, to 3. Nah, jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kalau kita hitung itu. Nah, di sini I rho 120, rho 240 kita isi. Ini maksudnya adalah identitas, tentu identitas. Rho 120 dirotasi kemudian identitas, ya tetap. Rho 240, nah yang ini saya kira mudah. Demikian pula di sini. Gitu. Nah, rho 120 dengan rho 120. Ya, rho 120, rho 120 di sini menjadi rho 240. Nah, rho 240 kemudian diikuti oleh ini, ya identitas. Ini juga identitas. Ini 480 rho 120. Nah, sekarang mungkin saya isi dulu. To 1, to 1. Ini identitas, ini identitas, ini identitas. Nah, sekarang to 2, to 2 itu ini tadi. Ya. Kemudian diikuti oleh to 1. Ya, to 2 ini di sini nih. Apa ini? Ya, to 2 diikuti dengan to 1, yaitu berarti dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi ini kita tahu bahwa sudut ini adalah rotasi 120 ya. Jadi ini rotasi 120. Nah, to 3 itu ini, to 1 ini. Jadi dia adalah to 3, to 1 gini. Ini sudutnya berapa ini? Ya, kalau tadi kan. Nah, ini akan rho 240 ya. Nah, demikian pula mungkin yang perlu dicontoh adalah beberapa yang di sini ya. Jadi to 1 rho 120. Nah, ini adalah bisa ditulis sebagai to 1 tapi ini menjadi to 2. Ya, jadi ini adalah rho 120. To 1 dengan to 1 identitas, jadi ini menjadi to 2. To 2 ya. Demikian seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai grup D3. Karena dari segitiga ya. Nanti akan ada grup D4 ya, berkaitan dengan segi 4 sama sisi ya, atau persegi. Oke. Nah, mungkin perlu saya sebutkan di sini akan ada grup DN ya, DN. Jadi
istilahnya grup simetrinya, grup tetapnya. Grup simetri dari segi N beraturan. Ini ya, kalau segitiga tadi segitiga sama sisi. Nah, isinya apa saja? I, rotasi, jadi tadi adalah 360 dibagi 3, 120. Kalau ini ya 2pi dibagi N. Nanti akan ada rho, ini kan 4pi per N, yang pada dasarnya adalah rho kuadrat dari 2pi per N. Ya. Jadi kalau kita tulis mungkin gini ya, I rotasinya 1 saja ini. Kemudian akan ada rho kuadrat sampai di sini rho n-1. Nah, pencerminannya ya, akan ada to 1 sampai to n. Dan tentu saja isinya cukup ini ya. Tetapi operasinya ada banyak ya. Jadi di sini ini yang di grupnya ini, grup operasinya ini yang disebut sebagai dn itu. Unsurnya ada 2n. Ya, dan nanti kita lihat unsurnya itu adalah rotasi yang pangkat n-nya adalah identitas. Setiap pencerminan I kuadrat itu juga identitas. Nah, nanti bisa kita lihat bahwa to I di rho itu sama dengan rho n-1 to I. Ini perlu dicek semua ini ya. Jangan percaya begitu saja. Oke, kita akan menggunakan ini untuk melihat grup menjadi lebih menarik.